Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di sini saya akan menampilkan PowerPoint makul pengembangan materi PPKN yang diampu oleh Ibu Mahalastasa Buju Basaf Pipana MPD. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Rani Ramadanisa dan Sofiatul Jannah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang pendekatan saintifik dalam hak asasi manusia. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahap mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan kompetensi, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenalkan, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Oleh karena itu, kondisi pembelajaran yang diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencarikan tahu dari berbagai sumber melalui observasi dan bukan hanya diberikan tahu. Langkah-langkah pembelajaran PPKN dalam pendekatan saintifik: 1. Mengamati, 2. Menanya, 3. Mengeksplorasikan, 4. Menalar, 5. Mengkomunikasikan. Pengertian mengamati. Aktivitas mengamati dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dengan menggunakan indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa pada fakta atau peristiwa tertentu. Mengamati merupakan metode yang mengutamakan kebermakna proses pembelajaran. Contohnya, siswa diminta untuk mengamati berbagai aspek hak asasi manusia seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, kebebasan berpendapat dan berkreasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, perlindungan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Pengertian menanya. Menanya berasal dari kata tanya. Dalam KBBI, tanya diartikan sebagai permintaan keterangan, penjelasan, dan sebagainya. Adapun bertanya berarti meminta keterangan, penjelasan, dan sebagainya, atau meminta supaya diberitahu tentang sesuatu dalam melakukan aktivitas. Menanya, siswa dapat bertanya kepada siswa lainnya atau kepada guru. Contohnya, guru memberikan pertanyaan tentang mengapa penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam konteks hak asasi manusia. Pengertian mengeksplorasikan. Mengeksplorasikan merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa perlakuan melalui percobaan dalam mencari informasi, seperti membaca buku, teks atau website, melihat suatu objek, kejadian, aktivitas, dan wawancara dengan narasumber. Kompetensi yang dikembangkan dalam proses mengumpulkan informasi atau eksperimen adalah mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan dalam mengumpulkan informasi melalui berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kemampuan belajar. Contohnya, siswa diajak mengadakan diskusi tentang hak asasi manusia untuk berbagai pemahaman dan tentang hak-hak tersebut.
Pengertian menalar. Menalar merupakan berpikir secara logis, adapun mengasosiasikan mengolah informasi merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pengolahan informasi yang sudah dikumpulkan dari hasil kegiatan, percobaan atau eksperimen maupun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Contohnya, guru membantu siswa untuk merumuskan masalah atau pertanyaan yang menuntut pemikiran analitis dan refleksi tentang hak-hak asasi manusia. Pengertian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan merupakan kegiatan pembelajaran berupa menyampaikan atau mempresentasikan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan. Kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, dan dengan menggunakan media berupa PowerPoint. Kompetensi yang dikembangkan dalam tahapan mengkomunikasikan adalah mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis. Contohnya, siswa diminta untuk menyusun informasi yang telah mereka pelajari tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara atau dalam konteks tertentu. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.